kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di akhir pekan ini? Apakah saudara sedang berada di rumah atau saudara yang sudah berada di tempat untuk melakukan kegiatan bersama keluarga mengisi akhir pekan ini? Saudara, sejenak kita datang kepada Tuhan, ya. Kita mau bersaat teduh, kita mau baca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang mengantar kami di hari ini. Di hari Sabtu, kami akan berkegiatan dalam weekend ini bersama keluarga. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Namun sebelumnya kami akan membaca dan kami mau dengar firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, dan apa yang kami baca tetap termaterai, bukan untuk kami lupakan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, saya akan berbicara mengenai iman. Iman dalam perspektif Alkitab. Nah, kalau kita perhatikan di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 1. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara, Ibrani pasal 11 ayat 1 ini menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bisa jadi tidak ada komponen lain yang dalam kehidupan orang Kristen yang lebih penting daripada iman. Ya. Jadi tidak ada hal yang lebih penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen selain daripada iman. Amin. Kita tidak bisa membelinya. Amin. Juga kita tidak bisa menjualnya ataupun memberikannya kepada teman-teman kita. Mungkin teman-teman yang kekurangan iman, kita juga tidak bisa memberikan iman itu. Nah, jadi kalau begitu, apakah iman itu? Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mungkin kita bertanya juga, apa sih peran iman dalam kehidupan orang Kristen? Apa perlunya iman itu dalam kehidupan kita? Saudara, kamus, kalau saudara lihat kamus, mendefinisikan iman sebagai kepercayaan, pengabdian, atau iman percaya pada seseorang atau sesuatu, khususnya untuk sesuatu yang tidak disertai bukti yang logis. Ada juga yang mendefinisikan iman sebagai kepercayaan dan pengabdian kepada Allah. Alkitab berbicara banyak tentang iman dan menyatakan betapa pentingnya iman itu. Bahkan hal tersebut sangat penting sehingga dikatakan tanpa iman kita tidak mungkin memiliki tempat bersama-sama dengan Allah. Mustahil bagi kita untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita lihat di Ibrani pasal 11 ayat 6, di sana dikatakan bahwa ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman, kita tidak berkenan. Jadi mustahil bagi kita untuk menyenangkan Dia tanpa iman. Yes. Iman adalah keyakinan seseorang kepada satu-satunya Allah yang benar dan sejati, tanpa benar-benar pernah melihat secara langsung. Amin. Amin. Nah, kalau begitu, dari mana asalnya iman? Iman bukanlah sesuatu yang bisa kita sulap supaya menjadi ada. Juga bukan sesuatu yang lahir bersama-sama dengan kita. Iman juga bukan hasil dari ketekunan seseorang dalam belajar atau mengejar kerohanian. Surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 di sana menjelaskan bahwa iman adalah karunia dari Allah. Bukan karena kita pantas untuk mendapatkannya ataupun merupakan hasil pekerjaan kita. Juga bukan karena kita layak untuk memilikinya. Iman bukan berasal dari diri kita sendiri, saudara. Iman berasal dari Allah. Iman tidak diperoleh dengan kekuatan atau kehendak bebas kita. Iman dianugerahi kepada kita oleh Allah. Amin. Amin. Bersama dengan karunia-karunia dan belas kasihannya sesuai dengan tujuan dan rencananya yang kudus. Karena itu hanya Allah yang layak untuk dipermuliakan. Ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara, demikianlah yang tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Nah, kalau begitu mengapa kita harus memiliki iman? Saudara, Allah merancang sebuah cara untuk membedakan mereka yang menjadi miliknya dengan yang bukan. Itulah yang disebut sebagai iman. Amin. Sederhananya begini, kita perlu iman untuk menyenangkan Allah. Allah mengatakan kepada kita bahwa ketika kita percaya kepadanya, meskipun kita tidak bisa melihatnya, hal itu menyenangkan hatinya. Perhatikan bagian penting dari surat Ibrani pasal 11 ayat 6. Di sana menyatakan kalau Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ayat ini tidak bermaksud untuk menyatakan kalau orang yang beriman kepada Allah hanya demi mendapatkan sesuatu darinya. Namun Allah suka memberkati orang-orang yang taat dan setia. Amin. Kita melihat contoh yang sempurna dari hal yang ada di dalam Lukas misalnya, Injil Lukas pasal 5 ayat 50. Di sana Yesus terlibat dalam sebuah dialog dengan seorang perempuan berdosa ketika dia memberikan kepada kita pandangan sekilas mengenai mengapa iman itu begitu berguna. Lukas 7 ayat 50 dikatakan, Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah, imanmu, perhatikan itu, imanmu Amin. telah menyelamatkan engkau. Bukan iman pendeta, tapi imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara, perempuan itu percaya kepada Yesus Kristus dengan iman. Yesus menghargai perempuan tersebut
untuk hal itu. Setiap orang yang punya iman, Tuhan menghargainya. Amin. Iman adalah sesuatu yang akan menopang kita sampai akhir kehidupan. Dengan iman kita tahu kalau akan hidup kekal berada di surga dengan Allah selama-lamanya. Amin. Dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. Di 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. 1 Petrus pasal 1 Petrus ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, saudara, di sana begitu jelas dikatakan bahwa sekalipun kamu belum pernah melihat dia, ya kan? Namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Amin. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Haleluya. Nah, contoh iman, Ibrani pasal 11 dikenal sebagai pasal iman. Karena di dalamnya, di sana dijelaskan berbagai perbuatan besar yang lahir dari iman. Amin. Dikatakan begini, karena iman maka Habel mempersembahkan korban yang menyenangkan bagi Allah. Itu pada ayat 4 Ibrani pasal 11. Dikatakan juga karena iman maka Nuh mempersiapkan bahtera meskipun tidak mengetahui kapan hujan yang menimbulkan air bah akan turun di ayat 7. Disebutkan juga karena iman maka Abraham meninggalkan rumahnya dan menaati perintah Allah untuk pergi ke tempat yang tidak ia ketahui, yang kemudian rela mempersembahkan anak satu-satunya. Itu di ayat 8 sampai 10 dan di ayat 17. Dikatakan juga karena iman maka Musa meminta orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 23 sampai 29. Karena iman maka Rahab menerima mata-mata Israel dan menyelamatkan hidupnya di ayat 31. Saudara, banyak pahlawan iman lainnya disebutkan yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, kemudian memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, ya kan? Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Semuanya jelas. Keberadaan iman dalam diri seseorang selalu ditunjukkan melalui tindakan. Amin. Jelas? Jadi keberadaan iman dalam dirimu selalu ditunjukkan melalui apa? Tindakan. Iman adalah dasar dari kekristenan. Amin. Tanpa menunjukkan iman dan iman percaya kepada Allah, kita tidak memiliki tempat untuk bersama dengannya. Kita mempercayai keberadaan Allah dengan iman. Saudara, kebanyakan orang memiliki gagasan yang samar dan terpotong-potong mengenai siapa Allah. Mereka tidak memiliki rasa hormat yang pantas bagi posisinya yang mulia dalam hidup mereka. Orang-orang tersebut tidak memiliki iman yang benar supaya bisa memiliki hubungan yang kekal dengan Allah yang mengasihi mereka.
Iman terkadang seolah-olah meninggalkan kita. Karena itu merupakan karunia Allah yang dianugerahkan kepada anak-anaknya. Dia memberikan masa-masa pencobaan dan ujian untuk membuktikan bahwa iman kita adalah nyata. Allah sendiri yang mengasah dan memperkuat iman itu. Inilah sebabnya mengapa Yakobus mengatakan kepada kita untuk menganggap hal tersebut sebagai kebahagiaan. Karena ujian terhadap iman kita menghasilkan ketekunan dan mendewasakan kita, memberikan bukti bahwa iman kita itu benar-benar nyata. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa yang paling penting dalam kehidupan kami adalah iman. Amin. Iman adalah dasar daripada kekristenan. Karena tanpa iman kami tidak berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, ketika kami punya iman, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kami lihat. Amin. Dan iman itu terwujud dalam sebuah tindakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami bukan saja memiliki pengakuan iman, tetapi kami aplikasikan, kami kerjakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea yang sedang berkegiatan di akhir pekan. Apakah di rumah, di tempat rekreasi, di tempat-tempat di mana ada banyak orang, apakah itu mereka sedang melakukan kegiatan bersama keluarga di tempat-tempat yang telah mereka tuju. Kiranya penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna. Kami tolak segala mara bahaya, kecelakaan, niat orang-orang jahat di dalam nama Yesus. Berkati kami semua di akhir pekan ini, dan damai sejahtera memerintah atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada